Dan kali ini adalah sebuah video yang saya taping. Saya merasa perlu untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang telah Anda saksikan sama-sama di thumbnail. Ini berkaitan dengan tantangan debat kali ketiga menurut versi Dondi Tan. Dan buat Anda yang mengerti konteksnya, Anda mungkin mengikuti ada sebuah perkembangan antara saya dengan Dondi Tan, yaitu ketika dia kemudian memposting sebuah video, sebuah postingan di community-nya channel Dondi Tan, dan postingannya seperti ini. Anda bisa melihat, buat fansnya Dondi Tan yang masih malu-malu kucing, Andre Tunggal, dia tag nama saya. Kenapa mau debat pakai lewat channelnya Denny Sumargo? Kamu lagi nggak pansos kan? Silakan hubungi langsung Dondi Tan dan sebagainya melalui kontak person ini. Lalu kemudian dia tulis di sini, kamu laki-laki kan? Debat di gedung atau hotel, pakai moderator, pakai timer, disiarkan live masing-masing channel, menandatangani MOU. Tantangan debat ini adalah yang ketiga kalinya. Nah, kalau Anda mengikuti sebuah perjalanan antara saya dengan Dondi Tan, maka saya yakin ada pro dan kontra, termasuk dari mereka yang mendukung channel Dondi Tan, dari mereka yang kemudian selalu muncul di channel saya dan mengatakan bahwa saya harus membuktikan diri sebagai laki-laki, karena dengan cara demikian saya harus debat sama mereka, harus debat dengan Dondi Tan, dan itulah buktinya saya laki-laki. Dan mereka mengatakan, buktikan agamamu benar deh, kalau misalnya kamu berani debat baru kamu bisa buktikan dan sebagainya. Dan itulah cara yang selalu, atau propaganda yang selalu dimunculkan oleh mereka, kaum polemikus muslim ini. Dan mereka selalu mendesak supaya ada debat dan sebagainya. Well, saya tidak lari dari hal ini, makanya saya buat video ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda dalam video kali ini. Saya akan berikan kepada saya argumen saya, dan Anda yang menimbang, Anda yang menimbang-nimbang, Anda yang menilai. Kalau saya salah, kalau logika atau argumen saya keliru, maka saya akan muncul debat dengan Dondi Tan. Tetapi kalau misalnya saya tidak keliru, maka saya harap Anda bisa membedakan mana yang benar atau mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih waras, mana yang kurang waras. Maka ikuti terus video ini setelah yang berikut ini, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kembali teman-teman, kembali Andre Tungtung menolak tantangan Ko Dondi Tan untuk berdebat. Jadi ini ketiga kalinya Ko Dondi menantang Andre Tungtung, ya, seorang pendeta yang mengklaim dirinya ngerti tentang teologi, selalu mengatakan bahwa dia lebih ngerti daripada Ko Dondi mengenai Bible. Dan ini ketiga kalinya Andre Tungtung menolak undangan untuk diskusi, untuk duduk bareng. Dan kenapa Andre Tungtung menolak? Nah, ini yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali nih para penonton yang menantikan Ko Dondi berdiskusi dengan Andre Tungtung. Dan yang perlu kalian ketahui, ya ini buat teman-teman para penonton, biar kalian ketahui, yang pingin diskusi itu terjadi bukan dari kalangan muslim saja, tetapi dari kalangan Kristen pun banyak sekali yang berharap ini bisa terlaksana. Kita tahu sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang babak belur, pendeta-pendeta yang dipermalukan dalam diskusi dengan Ko Dondi. Tentu saja Laskar Polycardos dan orang-orang Kristen itu berharap ada tokoh lain, ada sosok lain yang bisa mengimbangi ataupun menumbangkan, ya, dalam harapan mereka bisa mengalahkan Ko Dondi dalam diskusi. Dan tentu saja harapan tersebut salah satunya kepada pendeta Andre Tungtung. Bahkan Denny Sumargo sekali, ya, Denny Sumargo ini juga berharap bisa memfasilitasi agar kedua orang ini bertemu. Denny Sumargo Kristen, salah satu Kristen yang taat. Dan tentu saja Denny Sumargo itu membaca peluang. Dia melihat banyak sekali nih orang-orang di luar sana, baik dari kalangan muslim maupun Kristen, berharap diskusi ini bisa terjadi. Itulah kenapa dia maju untuk memfasilitasi diskusi tersebut. Cuman sayangnya teman-teman, Andre Tungtung tetap mingkem, tetap tidak berani untuk diskusi. Apakah Andre Tungtung bencong? Nah, ini yang perlu teman-teman sikapi ya. Banyak orang berpikir, wah,
Andre Tungtung ini bencong artinya. Apakah dia seperti Elia Miron yang kabur dari Kodondi ya? Kita tahu Elia Miron saat tahu dia akan dipertemukan dengan Kodondi oleh Dr. Richard, Elia Miron kabur. Dia tumbalkan temannya si Edwin Bota untuk menjadi korban tebus, ya, korban penebus. Kalau Elia Miron kita tahu lah, dia takut. Dan kenapa dia takut? Karena dia tidak gentleman. Ya, dia tidak gentleman. Kita tahu. Kalau Andre Tungtung apakah sama? Tidak gentleman juga. Apakah seperti itu? Ini banyak dipertanyakan oleh para penonton. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan jawaban Andre Tungtung sekaligus kita reaksi. Jadi apakah benar Andre Tungtung itu tidak gentleman? Apakah dia bencong? Apakah dia terlalu takut? Kita dengarkan dulu. Oke, teman-teman. Anda pasti sudah bisa menduga bahwa saya tidak mempersiapkan sejak awal atau memplanning konten ini keluar. Tapi karena Donditan mengeluarkan postingan di dalam channel pribadinya, saya merasa saya harus menanggapi. Karena cara-cara seperti ini bagi saya adalah cara-cara yang malah membodohi netizen atau malah membodohi warga kita, membodohi orang-orang. Karena cara yang dimunculkan adalah sebuah cara yang bagi saya terlihat sepertinya benar, terlihat sepertinya jantan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang dia tunjukkan malah sebaliknya. Maaf. Di awal saya harus mengatakan ini adalah cara yang pengecut, kekanak-kanakan, dan menunjukkan kekerdilan berpikir. Sekali lagi yang saya ngomongkan adalah caranya, bukan orangnya. Saya tidak melakukan ad hominem, tetapi saya mengkritisi dan saya melakukan sebuah argumen terhadap cara-cara yang dilakukan dan argumen yang dilakukan. Kalau Anda perhatikan di sini, dikatakan kamu lagi nggak pansos kan? Pansos? Untuk apa saya pansos? Apa yang saya kerjakan di channel ini adalah hasil dari sesuatu yang natural, sesuatu yang didukung oleh subscriber saya, orang-orang yang menyadari bahwa penting sekali kita berbicara atau kita menyuarakan kebenaran. Dan saya tidak ada butuh-butuhnya untuk ngomong pansos dengan Denny Sumargo, karena saya kira itu bukan hal yang merefleksikan iman saya. Iman saya tidak akan saya bisa pertanggungjawabkan dengan cara pansos yang dengan cara demikian. Tetapi izinkan saya menyampaikan sebuah argumen buat Anda dan Donditan. Saya yakin Anda nonton ini dan silahkan jawab saya dengan logika yang rasional. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Misalnya begini teman-teman, buat para subscriber dan juga buat para teman-teman yang juga adalah mungkin fanboynya Donditan, silakan jawab saya pakai akal sehat ketika saya memberikan contoh. Misalnya, ada sebuah berita makin banyak warga negara Indonesia itu pindah jadi warga negara Singapura. Nah, apa pemicunya? Teman-teman, ini adalah berita yang real saya ambil dan itulah realita. Ada sebagian orang-orang yang adalah warga negara Indonesia pengen pindah jadi warga negara Singapura. Nah, kemudian yang terjadi, sekali lagi ini ilustrasi ya, yang terjadi adalah orang-orang Konoha, ya, saya nggak usah pakai WNI deh, negara Konoha aja. Orang-orang negara Konoha ini lalu kemudian kebakaran jenggot. Mereka kaget, mereka geram, mereka marah, dan mereka kepanasan. Dan ketika mereka berkepanasan, datanglah seorang apologet bertopi Ducati yang gerah karena melihat bahwa ada eksodus besar-besaran anak-anak muda dari negara Konoha ini untuk pindah ke Singapura. Dan dia marah, dia bete, dia geram. Dan karena dia geram, akhirnya dia mendeklar di videonya, kita lawan pendangkalan nasionalisme umat Konoha. Kita lawan semuanya, begitu kan ya. Dan bagaimana cara dia melawan? Dia melawan atau dia membela Konoha dengan cara dia membuat video melawan pendangkalan nasionalisme ini. Caranya bagaimana? Dia membahas negara Singapura. Caranya bagaimana? Dia melawan Singapura. Karena itulah bentuk cara dia membela negeri Konoha. Jadi dia membahas Singapura
dengan kejelekan-kejelekan Singapura. Dia membahas semuanya itu dengan mengatakan Singapura itu kitab konstitusinya nggak asli katanya. Lalu kemudian dia membuat video dengan mengatakan Singapura itu meniru budaya pagan, begitu. Dia membuat video lagi untuk katanya melawan pendangkalan nasionalisme Konoha, ya. Dengan cara apa? Dia bilang presidennya Singapura itu sebenarnya warga Konoha. Kalian nggak tahu aja, dia itu warga negara Konoha. Kenapa kalian pindah Singapura gitu kan ya? Lalu kemudian dia mengatakan orang-orang Singapura itu nggak pakai akal karena disuruh imani aja. Kalau Anda melihat si apologet bertopi Ducati, meskipun saya selalu mengatakan dia bukan apologet tapi polemikus, maka pertanyaan saya adalah, apa respon Anda? Nah, sayangnya adalah saya melihat bahwa begitu banyak warga Konoha tertipu dan tidak mampu jalan akal pikiran sehatnya itu, lalu kemudian seakan-akan menyembah sang apologet topi Ducati ini dengan mengatakan, wah dia yang paling benar, dia yang paling logis, dia menunjukkan kesalahan negara Singapura gitu kan ya. Dan si topi Ducati ini cuma bilang, ya kita warga Konoha itu yang pakai akal, kita itu yang paling logis begitu. Kalau orang Singapura mendengar itu, maka orang akan berkata begini, kamu tuh waras gak sih warga Konoha? Kenapa ada orang yang katanya membela Konoha, tapi caranya itu mencari-cari kesalahan Singapura? Really? You crazy atau enggak tuh gitu loh. Nah, itu kira-kira mungkin pikiran warga Singapura begitu ya. Nah, ilustrasi ini adalah ilustrasi yang saya harap Anda akhirnya bisa mengerti kalau Anda punya akal sehat dan akal sehatnya itu jalan. Ilustrasi ini menunjukkan ada orang yang kemudian membela katanya Islam. Silakan kau bela Islam, tapi bahaslah Islam. Tetapi dia membela Islam dengan cara mencari-cari kesalahan Kristen. Dan Anda bisa melihat bahwa di dalam video-video Donditan, hampir semuanya, 99,9999% memulai argumennya dengan mencari kesalahan Kristen. Kalau Anda kemudian mengatakan kepada saya, Andre Tunggal, kamu juga begitu? Oh salah, saya menggunakan argumen klaim-klaim Donditan, kemudian saya pakai sebagai bahan untuk menjelaskan kekristenan. Dan kalau argumennya atau klaim mereka ada yang keliru, saya balikin kepada agamanya. Itu namanya mirroring. Tetapi tidak, itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Donditan. Anda mengatakan, dan Anda bisa lihat di dalam channel videonya sebelum kemudian di rebranding lagi, di desain ulang, bahwa selama ini hampir ketika sampai 1 juta subscribernya Donditan, bannernya Donditan itu apa? Critiquing Christianity, Exposing Bible. Dan hal ini tidak bisa dibantah oleh Donditan, karena memang yang dilakukan oleh Dondi selama dalam video-videonya adalah mengkritik kekristenan, mengambil segala argumen apapun itu yang dia bisa pakai untuk menyerang kekristenan, menyerang Alkitab Kristen, menyerang iman Kristen, dan itulah caranya. Dengan pakai title seperti Anda baca di sini, membentengi akidah umat Islam, menangkal pemurtadan. Meskipun argumennya atau klaimnya kelihatan Islami sekali, kelihatan mulia membela Islam, tetapi saya harap akal sehat Anda itu jalan. Dia membela Islam dengan cara menyerang kekristenan. Apakah itu wajar dan apakah itu benar? Silakan Anda jawab pakai hati nurani. Setidaknya kalau Anda tidak punya akal sehat, jawablah pakai hati nurani. Apakah mencegah pendangkalan akidah dengan cara demikian? Ilustrasi Singapura dan Konoha. Ilustrasi itu saya harap Anda bisa paham bahwa kalau ada warga Konoha yang menjelek-jelekan Singapura demi membela Konoha, apakah itu dibenarkan? Kalau Anda punya akal sehat, pakailah. Kalau tidak punya akal sehat, pakailah hati nurani Anda. Makanya saya melakukan hal-hal yang demikian. Saya tidak ingin untuk kemudian berdebat-debat dan sebagainya. Wajar sekali saya membantah klaim ngelantur Donditan itu. Ketika dia mengatakan Kristen agama pagan, Bible Kristen tidak asli, Yesus itu agamanya Islam, saya bantah klaim-klaimnya dengan argumen yang jelas. Saya jelaskan apa yang dikatakan oleh Donditan itu keliru, atau apa yang dikatakannya itu salah.
Dan Anda sudah bisa menemukan puluhan video saya yang membahas tentang kekeliruan klaim dari Donditan. Sekali lagi, yang saya bahas adalah kekeliruan klaim Donditan. Yang kemudian saya lakukan adalah ketika Donditan melakukan, misalnya contoh ya, ketika dia mengatakan kisah Yesus itu meniru dongeng Yunani, atau misalnya dia mengatakan kekristenan itu agama pagan, saya mirroring kembali kepada Dondi. Emangnya ritual-ritual yang kamu lakukan di dalam agama barumu itu tidak ada hubungannya dengan pagan? Contohnya misalnya ritual tawaf atau ritual Safa dan Marwa. Itu adalah ritual dari agama sebelum Islam. Dan itu adalah ritual kaum Quraisy yang disebut oleh Islam sebagai kaum jahiliyah atau kaum pagan. Kalau Dondi menuduh agama Kristen itu pagan, maka Dondi harusnya berkaca dulu bahwa agama yang dia sedang anut dan dia bela itu sebenarnya dalam argumen dia atau klaim Donditan, dalam logika Donditan, itu juga bisa dipersalahkan. Begitu. Sama halnya misalnya Donditan mengatakan Yudas itu berjasa atau berdosa. Karena Yudas, Yesus bisa disalibkan, orang Kristen bisa kemudian diselamatkan. Saya balikin lagi. Loh, katanya karena ada Bible yang diselewengkan, akhirnya ada Muslim yang pelajari, akhirnya atau Muslim atau Kristen lah yang mempelajari Bible itu, lalu mengatakan, wah ini Bible salah nih, akhirnya dia memeluk Islam. Kalau gitu Bible itu berjasa atau berdosa, sekarang saya bilang. Kalau gitu Anda itu mendukung Bible atau kitab suci itu diselewengkan, itu benar atau salah? Itu logika-logika busuk. Kalau saya bilang logika-logika picisan yang dilakukan oleh Donditan terhadap kekristenan. Nah, pertanyaan saya gini, siapa yang mulai, siapa yang tanggung jawab? Dan lucunya warga Konoha ini, yang mohon maaf, sekalian bilang warga Konoha ya. Warga Konoha ini, gaya mainnya adalah, ayo Dre, lu debat sama Donditan, buktikan kalau lu bener. Lu yang mulai itu siapa? Anda yang mulai loh. Kalau lu nggak datangin Donditan, lu banci katanya. Loh, yang mulai itu siapa? Yang mulai untuk cawe-cawe kekristenan itu siapa? Yang saya lakukan sekali lagi adalah saya membahas klaim Donditan. Saya tidak bahas Islam, saya bahas Donditan. Saya bahas klaimnya, saya bahas argumennya yang mencari-cari kesalahan Kristen. Itu yang saya lakukan. Kita kembali kepada ilustrasinya. Misalnya, sekali lagi Singapura lawan Konoha. Singapura akhirnya ketika melihat ada apologet topi Ducati dari negara Konoha ini menjelek-jelekan Singapura, apa yang Singapura lakukan? Dia jelasin tuduhan halu, dan dia bilang, ini loh tuduhan-tuduhan halunya. Singapura punya hak tidak? Punya hak banget. Singapura sangat punya hak untuk menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan ngawur dari apologet topi Ducati warga Konoha ini. Tetapi kemudian lucunya adalah warga Konoha terus kemudian marah-marah lalu bilang, ayo Singapura datang debat ke Konoha sini. Buktikan negaramu nggak salah. Loh. Bisakah Anda melihat logika sungsang? Bahkan saya bilang tidak ada logikanya itu. Bisakah Anda melihat permasalahan di sini? Siapa yang mulai? Lalu kemudian siapa yang tanggung jawab? Apologet Konoha ini, yang topi Ducati ini yang mulai, terus dialah yang menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap bantahan kita. Kalau Singapura bilangnya begini, halu ya kalian. Kalian yang cari gara-gara, kok kita yang mesti beresin? Kok Singapura yang mesti datang ke Konoha untuk membereskan klaim-klaim halu, klaim-klaim rusak, logika ngawur yang dilakukan oleh apologet topi Ducati ini. Lalu kemudian ada seorang subscriber dari Donditan yang kemudian mengatakan, mantap kok, yang butuh siapa, yang request siapa, dipotong-potong. Yang butuh siapa sekarang saya tanya? Saya tidak butuh. Saya cuman mengatakan begini, semakin kalian mencari-cari kesalahan Kristen, semakin kalian malu. Kenapa? Karena kalian akan saya balikan argumennya, dan kalian akan tahu rasa. Kalian kepanasan sendiri. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka seakan-akan merasa terzolimi, lalu kemudian menuntut kita untuk memberikan atau datang berdebat dengan mereka. Maaf ya,
ini meme ini udah nggak waras adalah paling menggambarkan apa yang terjadi dengan kalian. Mohon maaf sekali lagi. Menurut saya ini tantangan tidak waras dari orang yang pikirannya memang kurang waras. Ayo Dre, saya tantang kamu debat agama. Kita debat di hotel, dijamin aman. Nah ini mungkin ada yang kemudian mengatakan, loh itu kan tidak perlu datang ke tempatnya Kodon di hotel aja atau di gedung aja. Nah sekarang saya bilang gini, ini sama aja kayak gini. Singapura ini melihat warga Konoha ini, lalu kemudian warga Konoha ini seakan-akan mengatakan, ayo Singapura debat di sini aja, kita debat di Malaysia, begitu ya. Orang Singapura ngomongnya apa? Sorry ya, kita nggak urusan sama kaum mental preman kayak kalian. Kenapa? Sekali lagi, kalian yang mulai, lalu kita menggunakan hak jawab kita. Setelah kita menggunakan hak jawab kita, kalian yang menuntut kita itu berdebat sama kalian. Gimana ceritanya itu? Buat saya itu tidak lebih dari orang-orang bermental preman yang kerjaannya adalah cuman mau duel, mau menunjukkan siapa menang, siapa kalah. Dan itulah esensi dari debat. Bagi saya, kalau debat itu dijalankan dengan dua orang berpikiran waras, dengan moderator yang waras, saya mau turun ke debat kayak begitu. Tetapi kalau debat ini dijalankan dengan yang satu pikirannya udah halu, mentalnya preman, moderatornya tidak capable, buat apa saya buang-buang waktu kalau begitu? Tidak ada urusan. Saya tetap konsisten akan mengatakan kebenaran dari klaim-klaim keliru dan menyesatkan yang ditunjukkan kepada atau ditujukan kepada kekristenan. Itu hak saya bukan? Lalu kenapa kalian kemudian memberikan narasi-narasi lucu dan unyu-unyu bahwa saya itu disebut sebagai perempuan, membuktikan laki-laki? Sekarang saya mau tanya, buat Anda teman-teman, waraskah? Siapa yang waras di sini? Siapa yang kemudian harusnya bertanggung jawab di sini? Silakan Anda tuliskan komentar Anda sekarang. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Siapa yang menunjukkan mentalitas penakut yang seakan-akan harus masuk di dalam debat untuk membuktikan? Saya cuma berpikir ya, jangan-jangan mereka nanti bisanya bukan cuma debat otak tapi debat urat. Dan ujungnya adalah urat dan main otot. Di dalam. Ini udah. Bentar masih. Bos, satu bos. Orang mana, Pak? Oh, Grogol. Sini ya. Ibu, selamat lebaran, Bu. Ya. Suami istri? Hah? Bangga. Pak, sirup Pak buat lebaran. Oke. Selamat lebaran Pak, minal aidin. Pak, ini Pak sirup buat lebaran. Lebaran kan, Pak? Lebaran Pak. Waduh, cepet. Yang tidur Pak, dibangunin. Yang tidur dibangunin. Ini Ibu. Makasih ya. Alhamdulillah Pak lebaran. Pak lebaran. Lebaran, Pak? Ini Bapak. Ini Bapak. Ibu lebaran, Bu. Lebaran. Ya udah lebaran. Oh, orang mana? Ini Bu, zakatku Bu, sisa satu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Saya nggak dapat. Sisa satu.
Pak, zakat Pak. Ya, saya terima ya. heeh. Semoga panjang umur, murah rezeki, Siap, berkah dan bapaknya juga barokah. murah Ya. rezeki. Selamat lebaran Pak. Amin. Nggak pulang kampung, Pak? Ya, Dari mana? saya dari Jawa, Jawa mana? Jawanya mana? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Jawa Tengah ya. berarti. Iya. Makasih ya. Siap, sama-sama. Semangat ya Pak ya. Pasti. Oke. Sirup Pak buat lebaran. Makasih Pak. Iya. Makasih. Waalaikumsalam. Kasih Om. Nggak pulang kampung, Bu? Ya, Nggak pulang kampung. enggak Om. Oh. Kasih Om Yuk. ya. Aidin Om. Nyalain wifi final. Sirup Bu buat lebaran. Makasih ya Mas. Nggak pulang kampung Pak? Enggak, Kenapa? enggak punya duit. Siap. Kalian sudah dengar ya, itulah jawaban dari Andre Tungtung kenapa dia menolak untuk diskusi dengan Kodondi. Cuman kalian sudah dengar, manusia satu ini jago sekali membolak-balikkan fakta. Jago sekali teman-teman. Itulah saya bilang orang-orang seperti inilah yang berbahaya. Mulutnya manis, ya, mulutnya manis dan selalu mengabarkan kebohongan. Mengabarkan kebohongan, teman-teman. Kita akan luruskan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh pendeta Andre Tungtung. Dan mohon maaf ya, kita akan to the point. Nggak perlu kita pakai perumpamaan-perumpamaan. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Konoha. Apologet topi Ducati itu adalah Kodondi. Kan seperti itu. Jadi dia menyalahkan Kodondi yang malah menjelek-jelekkan Singapura. Atau menjelekkan kekristenan. Menurut versi dia ya. Menurut versi dia, itu menjelekkan kekristenan. Ini kan lucu. Ini lucu sekali. Padahal Kodondi tidak pernah menjelek-jelekkan Singapura. Kodondi tidak pernah menjelek-jelekkan kekristenan. Apa yang Kodondi sampaikan, realita yang ada di negara Singapura. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya. Andre Tungtung mengatakan siapa yang memulai? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ini lucu. Kalau kita bicara siapa yang memulai, silakan kalian cek realita dan fakta. Yang memulai ini semua, mohon maaf, dari kalangan Polycarpus. Dari kalangan Polycarpus yang terus-terus menjelekkan negara Konoha. Coba lihat, channel-channel yang pertama sekali membahas agama orang. Siapa? Tanpa Ragi. Ya, itu yang duluan. Baru diikuti Pavel 88, ya, terus diikuti oleh Polycarpus yang lain. Kalau di dunia debat sudah diakui sama Wak Labu. Dialah yang pertama sekali mengajak orang debat lintas agama secara online. Dia orang pertama. Diakui sama Wak Labu. Orangnya saja sudah ngaku. Andre Tungtung mau ngomong apa? Ya, kalau Ate, ya mungkin bukan orang baru. Ya, tapi dia bukan orang dari generasi awal. Ate masuk saat sudah terjadi diskusi antar agama ini. Dan yang memulai ini semua, mohon maaf, dari negara Singapurnya. Dari Polycarpusnya. Yang dilakukan Kodondi adalah membalikkan statement-statement dan fitnahan mereka. Dan hal itu juga dilakukan oleh Andre Tungtung. Jadi jangan standar ganda. Kita nggak pungkiri, Kodondi ofensif. Membongkar kebusukan di sebelah. Membongkar. Terus apa yang dilakukan Ate? Ate memang defensif awalnya. Awalnya dia hanya menggunakan hak dia untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan, ya, yang dia sebut tuduhan atau serangan dari Kodondi kepada agamanya, kepada negaranya, Singapura misalnya. Dia bilang, oh enggak, Singapura enggak seperti yang dibilang Kodondi. Singapura tuh begini-begini. Oh, kekristenan tuh enggak begitu. Dia jelaskan. Itu di awal-awal. Tapi, sambil dia jelaskan negara dia sisipkan tuduhan-tuduhan buat negara Konoha juga. Dia sisipkan tuduhan-tuduhan kepada Islam. Kan dia balikkan kan? Oh, padahal Islam juga begini. Dia pakai kalimat-kalimat sarkas. Betul tidak? Itulah saya bilang, Ate, tolong bercermin. Kalau nggak ada cermin, sampaikan. Kita kirimkan cermin terbesar
Ya, kita penuhi rumahmu dengan cermin. Agar sebelum kamu buat konten, kamu bercermin dulu. Memang awal-awal kamu pertahankan, membela negaramu, membela agamamu. Tapi kamu selipkan, oh bagaimana dengan Islam? Di ajaran Islam kan begini, ya. Ada ayat-ayat yang dimakan kambing, ya. Bukankah memukul juga? Itulah saya bilang jangan munafik. Kita nggak pungkiri dalam diskusi ini, kita kadang-kadang ya terpaksa ofensif. Nggak mungkin hanya bertahan. Kita sesuaikan. Kalau yang kita jumpai atau yang kita reaksi orang-orang yang ngeyel, ya mau nggak mau kita pasti akan ada ofensif-ofensifnya. Itu kita nggak munafikan. Yang penting harus jujur. Jujur teman-teman. Ini kan nggak enaknya adalah sok-sok membela iman, membela negara Singapurnya, seakan-akan dia nggak nyerang negara lain. Ya. Apa yang dilakukan Kodondi, itu hanya membalikkan kok. Hanya membalikkan. Jadi kalau kita gunakan ilustrasi dari Andre Tungtung, ya, harusnya dipertanyakan, kenapa banyak orang Konoha pindah ke Singapura? Kan awalnya itu dia bilang. Dia bilang banyak orang Konoha pindah ke Singapura. Terus Kodondi kebakaran jenggot. Ya, apologet topi Ducati gerah, dia bilang. Gerah, marah, ya. Kan seperti itu. Marah karena banyak orang Konoha pindah Singapura. Itu kan dia ingin bilang banyak orang murtad dari Islam. Murtad ke Kristen. Banyak orang Muslim gerah, marah. Sekarang yang perlu dipertanyakan, apakah orang Konoha pindah ke Singapura itu karena memang mereka pelajari sendiri atau karena propaganda-propaganda yang dibuat oleh Singapura? Setelah dicek, ternyata awal mulanya karena propaganda yang dibuat oleh Singapura, dijelek-jelekan. Konoha itu banyak korupsi. Konoha itu tidak enak. Konoha itu fasilitas nggak ada negaranya. Pendidikannya jelek. Ya, institusi negaranya kacau balau. Hukumnya kacau. Enak Singapura, gitu kan? Jadi dia banggakan negaranya dengan menjelekkan negara Konoha. Banyak orang-orang Konoha termakan fitnahan tersebut, hasutan tersebut, dan pindah. Dan Kodondi, ya gerah, kita harus akui. Kodondi gerah melihat fitnahan tersebut. Bukan gerah gara-gara orang pindah. Nggak ada masalah orang mau pindah keyakinan. Tapi yang kita nggak tahan adalah fitnahan yang dibuat oleh Singapura tersebut. Kan betul. Ini harusnya Andre Tungtung tuh jelaskan dong, awal mulanya tuh seperti apa. Jangan kamu tutup-tutupi. Yang benar itu yang duluan menjelek-jelekkan Konoha itu adalah kalian. Tadi kita sudah bilang ya, channel-channel Polikarpus yang duluan. Rudipan Layar Teologi, Pavel 888, terus ada Kanuru dulu, ya. Itu udah duluan semua, teman-teman. Silakan kalian cek usia channelnya. Ketahuan kok. Jejak digital nggak bisa bohong. Yang duluan kalian. Jadi Kodondi menampar fitnahan kalian. Dengan cara apa? Oke lah kamu bilang, oh Kodondi berapologet dengan cara ya menjelek-jelekkan negara Singapura. Halo? Di mana jeleknya kalau yang kita sampaikan sesuai fakta? Contoh gini. Banyak orang Indonesia pindah ke Singapura. Ya, orang Konoha pindah ke Singapura karena melihat Singapura ada kepastian hukum. Fasilitas di Singapura bagus. Sekolah bagus. Rumah sakitnya bagus, dokternya bagus. Ya. Hukumnya jalan. Oke. Terus kita sampaikan kepada teman kita yang mau pindah. Yang mau pindah maupun yang sudah pindah ke warga negaraan. Kita sampaikan, lu tahu nggak? Yang lu sampaikan itu positifnya Singapura. Tapi nggak ada satu negara yang positif semua. Pasti ada negatifnya. Oh, apa negatifnya? Kita sampaikan. Ya teman kita kan bertanya, loh, apa memangnya negatifnya Singapura? Ya kita sampaikan. Negatifnya, di sana semua kamu harus kerjain sendiri. Ya. Pembantu nggak ada. Kalau mau pakai pembantu mahalnya minta ampun. Itu yang pertama. Kedua, kendaraan umumnya ya lengkap. Kenapa? Karena nggak sanggup kamu beli mobil pribadi. Pajaknya mahalnya minta ampun. Pajaknya mahalnya minta ampun. Nggak sanggup kamu beli mobil pribadi kecuali penghasilan kamu gede. Harga mobil di sana 4-5 kali dari Indonesia. Pajaknya juga lebih gede. Jadi kamu kemana-mana jalan kaki. Di Indonesia, di Konoha, ya di Konoha kamu bisa
naik motor, naik mobil ya. Bahkan ada orang ke warung depan rumahnya aja, dia naik motor teman-teman. Malas jalan kaki, naik motor, betul nggak? Sering kan gitu. Udah naik motor aja ke depan. Gampang. Kendaraan pribadi gampang. Ya. Buah-buahan murah. Hasil laut murah, ikan murah. Di Singapura, seafood mahal. Karena dari luar masuknya. Buah-buahan juga mahal. Di Indonesia enak. Terus lautnya bersih, kita mau berenang, banyak. Pantai-pantai yang indah, Singapura ya silakan. Sentosa, aduh. Ya, jauh, mahal. Dan cuman ada Sentosa. Kan begitu, kita sampaikan sesuai. Itu kita fitnah Singapura nggak? Coba saya tanya. Kalau kita bilang di Singapura pajak mahal, ya, kendaraan pribadi mahal, biaya hidup mahal, makanan mahal, buah-buahan mahal. Banyak orang di sana, ya, kerja dari pagi sampai malam, itu pun cuma cukup-cukup hidup. Kita sampaikan, lihat tuh, banyak orang udah tua masih kerja. Coba lihat di Singapura, udah tua-tua kerja. Kenapa? Karena biaya hidup mahal. Ya. Itu kita fitnah nggak Singapura? Coba nih, bagi teman-teman. Kalau kita sampaikan gitu, kita fitnah nggak? Enggak kan, kita sedang membandingkan. Dan yang kita sampaikan sesuai. Kalau kita fitnah, bisa ditangkap kita. Kalau fitnah, jatuhnya adalah pelanggaran hukum. Kita nggak fitnah, kita sampaikan. Di Indonesia, lu nggak kerja pun, masih bisa tuh tetangga nolongin. Ada tetangga saudara nolongin. Nggak ada kerja, ambil mancing, masih bisa dapat ikan makan. Nggak ada kerja, masuk hutan, ya, beladang di hutan, ambil buah, ya, buah-buah liar, masih bisa hidup, masih bisa makan. Ya. Nggak punya tempat tinggal, masih bisa berteduh di mana-mana. Masih banyak yang mau nolongin kamu. Masih banyak. Kan begitu. Itu kita sampaikan plusnya Konoha. Betul nggak? Walaupun fitnah begitu banyak, ya kita sampaikan plus-plus dan bagusnya Konoha juga. Itu yang kita lakukan. Tapi selain kita sampaikan itu, ya kita sadarkan juga mereka. Supaya jangan terlena dengan tipuan-tipuan itu. Aduh, jangan kalian tertipu. Nggak seenak itu kok. Buktinya si A, si B udah ke sana, balik. Kita tampilkan. Ya, kita tampilkan juga. Orang-orang yang sudah ke Singapura, terus menyesal. Terus kita tampilkan juga orang Singapura yang pindah jadi warga Konoha. Ini orang Singapura bilang, "Ya, di sana mahal, enakan di Indonesia, biaya hidup murah, terjamin, udara sehat, udara bagus. Ya, enak, orangnya ramah tamah. Di sana tetangga aja saling nggak peduli. Ya, ada tetangga kelaparan dan mau mati pun nggak ada yang tahu. Sampai jadi bangke udah bau baru ada yang tahu." Dikasih lihat kesaksian-kesaksian orang yang pindah. Salah nggak kalau kita buat gitu? Coba saya tanya. Kalau apologet Ducati kasih nampak seperti itu, salah nggak? Coba saya tanya kalian. Kecuali ngada-ngada kan, oh Singapura itu kriminalnya tinggi. Setiap hari ada yang mati. Ada pembunuhan, narkotikanya gede. Nah, itu kamu salah karena kamu fitnah. Ya, Singapura nggak seperti itu. Sekarang, kalau tahun depan, bulan depan jadi seperti itu, ya boleh kamu ngomong. Tapi yang kita sampaikan kan apa adanya. Apa adanya, itu nggak ada salah dong. Dan sekali lagi, yang memulai ini semua adalah orang Singapura ya. Mengejek-ngejek Konoha. Menjelek-jelekkan Konoha supaya orang Konoha pindah. Yang memulai siapa? Tolong jangan playing victim lah. Kalau disuruh playing victim, mereka ini paling jago, teman-teman. Kita nggak pungkiri ya, kelebihan Polikarpus paling jago playing victim. Mereka tahu umat muslim itu banyak. Jadi tinggal dipancing emosinya, pasti akan ada yang terpancing, terus begitu ada yang terpancing, mereka framing besar-besaran. Mereka soroti besar-besaran, mereka angkat, mereka goreng, seakan-akan umat muslim seperti itu semua. Ini kan jahat. Ini jahat sekali. Itulah Andre Tungtung kalau mau bahas yang seperti ini, ya silakan. Silakan, saya ladeni. Kalau mau diskusi teologi, boleh sama Kodondi. Tapi kalau mau bahas sejarah, ya bicara data-data seperti ini, yuk lawan saya saja. Nggak usah Kodondi deh. Biar saya buktikan. Kita saling buka-buka data. Itu lebih fair ya. Dan kita sudah buktikan bahwa apa yang disampaikan Kodondi, apa adanya.
Kodondi menyampaikan tentang kekristenan, itu sesuai dengan Bible-mu, sesuai dengan fakta. Nggak ada Kodondi ngarang sendiri. Nggak ada Kodondi yang buat-buat. Dan itu sudah diakui. Kalau kamu nggak terima, silakan diskusi sama Kodondi. Misalnya kamu bilang, apa yang disampaikan oleh Kodondi tentang Kristen itu salah, ya udah diskusi. Itulah yang dinanti-nantikan. Bukan, wah ini kan bukan kewajiban saya untuk diskusi gitu kan. Ngapain saya diskusi? Saya kan cuma membela negara saya cuma membela iman saya. Halo? Kalau sekedar bela iman nggak apa-apa, tapi kamu sering menyenggol negara tetangga. Kamu sering juga membahas Islam. Dan ini cuman challenge. Kalau kamu nggak mau ya silahkan, nggak ada masalah kok. Biarkan publik yang menilai, biarkan penonton yang menilai, biarkan pendukung-pendukung Andre Tungtung yang menilai. Biarkan. Ini kan kita lepaskan kepada khalayak ramai. Jadi jelas ya, Kodondi sudah 3 kali menantang, tapi Andre Tungtung 3 kali menolak dengan alasan dia hanya membela iman. Ya silakan. Itu hak kamu untuk menjawab kok. Kita nggak keberatan. Tetapi ya sekali lagi, hak kami juga untuk meluruskan apa yang kamu sampaikan. Karena yang memulai ini semua adalah kalian. Ini yang mau kami sadarkan. Yang memulai diskusi ini, yang memulai membahas keyakinan orang lain, itu kalian. Itu kalian. Ya. Kan nggak mungkin orang Konoha tiba-tiba pindah ke Singapura tanpa ada yang mengajak. Tanpa ada yang menjelek-jelekkan Konoha. Itu yang terjadi, teman-teman. Kenapa ada yang murtad? Kalian bisa lihat. Ada agen-agen yang dikirim ke daerah-daerah yang mereka sebut misionaris, yang membujuk rayu umat muslim untuk murtad. Dan saya sudah dapati banyak sekali. Mereka turun ke jalan atas nama kemanusiaan, tapi dibungkus agama. Ngomongnya kemanusiaan, oh kita nolong orang karena kemanusiaan, tapi doain orang dalam nama Tuhan mereka. Mengajak berdoa dalam nama Tuhan mereka. Untuk apa gitu? Mau nolong aja. Kalau mau berdoa, sesuai keyakinan masing-masing gitu kan. Kamu berdoa keyakinan kamu, orang muslim berdoa dengan keyakinannya juga. Selesai, kenapa harus paksain gitu? Kenapa harus berdoa kepada Tuhan kalian? Itulah saya bilang, kalian ini lucu. Nanti dibilang, kalian lakukan kristenisasi, kalian bilang, mana ada kristenisasi? Kemanusiaan itu kemanusiaan. Halo? Bukti sudah jelas kok. Kita tuh ngomong pakai bukti loh. Jangan pakai congor, omon-omon. Ya, kita tahu orang Kristen banyak yang suka membantu. Tapi sering dimanfaatkan oleh Polycarpus karena mereka bungkus dengan kristenisasi. Ini yang nggak baik. Kita tahu niatnya baik. Niatnya bagus. Orang-orang Kristen banyak yang niatnya baik. Tapi yang kurang ajarnya panitia-panitianya membungkus ini dengan label agama. Kita sudah dapati banyak. Kalau mau main data, main bukti, yuk kita tunjukkan. Saya kemarin diserang ya, gara-gara bilang terjadi kristenisasi di belakang Masjid Istiqlal. Orang Kristen ngamuk semua, komentar banyak sekali. Marah-marahin saya juga ya, ada yang WA marahin saya. Saya bilang silakan cek videonya Rizuli Lubis. Pendeta Rizuli Lubis terang-terangan kok bilang ini kristenisasi. Terang-terangan kok ngajak orang yang Islam-Islam untuk pindah keyakinan. Apakah itu bukan kristenisasi? Kalian yang nilai sendiri. Itulah saya bilang jangan pakai amarah dan kebencian. Hilangkan dulu doktrin kebencian. Mari kita berpikir secara jernih dulu. Ya, jangan belum apa-apa kita sudah wah sujon duluan. Enggak. Saya sama Andre Tungtung nggak ada masalah. Malah saya senang sebenarnya kalau kita berlomba dalam kebaikan. Itulah saya bilang sama Rizuli Lubis, ya saya setuju aja sih gitu. Tapi memang yang kita lawan adalah cara-cara dia yang memelintir ayat Quran, hadis gitu. Banyak orang ngajak, kenapa nggak hari Kamis biar barengan sama Rizuli Lubis? Saya bilang ngapain gitu. Tujuan kita kan membantu orang berbagi makanan. Kalau Rizuli Lubis sudah datang, ngapain lagi kita datang? Makanannya jadi double. Makanan double untuk apa gitu kan? Untuk apa makanannya jadi berlebih? Mending kita datang saat mereka nggak datang, udah. Mengalah, nggak ada masalah kok. Ngapain kita bentur-bentur? Kalau berlomba dalam kebaikan, itu bagus. Cuman Andre Tungtung ini, ya nggak jujur aja gitu. Kamu mau ngajak berbalas pantun, ya silakan. Kita ladeni. Tapi tolong jujur. Yang kita nggak tahani kan kalian selalu membungkusnya dengan fitnahan.
Oh, yang memulai kalian. Loh, dari mana yang memulai kami? Nggak sadar kali gitu. Kodondi cuman menjelaskan ya realita gitu. Kalau realita aja kalian tolak, apalagi yang mau kami sampaikan? Kamu tinggal buktikan bahwa Kodondi memfitnah kalian, selesai. Sampai detik ini nggak sanggup. Ya, nggak sanggup Polycarpus mencari kesalahan dari pernyataan Kodondi. Nggak ada, teman-teman. Karena yang disampaikan Kodondi ya apa adanya. Sesuai. Memang seperti itu. Memang Andre Tungtung takut. Memang orang Kristen ajarannya seperti itu. Ya, memang seperti itu ajarannya kan. Dikasih nampak. Jadi apa yang salah? Nggak ada. Hanya ngarang-ngarang indah. Itu memalukan sih. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan kita akan terus ya melawan fitnah-fitnahan, propaganda, framing-framing jahat. Ya, pembolak-balikan fakta yang dilakukan oleh mereka. Jadi channel saya itu memang untuk meluruskan. Supaya jangan sesat berpikirnya. Karena banyak penonton sekarang tuh jadi sesat berpikir karena di framing. Ya, di framing oleh Polycarpus. Ini kita luruskan lagi. Kita meluruskan hal tersebut. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman agar kita bisa terus melawan propaganda-propaganda mereka. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.